Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mufidah, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Jember. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Al-Barkah Batu Ceper, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran aksi 1 di kelas 8 materi menyimpulkan teks berita. Media yang saya gunakan yaitu audiovisual dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Ya, kalau ibu tanyakan kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ya, sekali lagi ya. Anak-anak apa kabar hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa? Fahri, pimpin doa untuk hari ini. Ayo Fahri, pimpin doa. Siap berdoa ya gitu. Siap berdoa. Ya, terima kasih. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Silva. Masih sakit ya Silva? Ya, kita doakan semoga Silva cepat sembuh ya, biar bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. 1, 2, 3. Ada di depan semuanya. Indonesia tanah air, tanah ada. Aku berdiri dan tangguh ibu. Kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Itu adalah salah satu bentuk rasa nasionalisme kita atau rasa cinta kita kepada tanah air kita, bangsa Indonesia. Siapa anak-anak yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ya, tentang teks berita ya. Kalau minggu kemarin Ibu sudah sampaikan mengenai unsur-unsur teks berita. Ada yang masih ingat unsur-unsur teks berita itu apa? Ya, bagus sekali 5W+1H ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyimpulkan teks berita. Jadi nanti setelah kegiatan mengamati video yang Ibu tayangkan, kalian dapat menyimpulkan sebuah teks berita dan dapat mengaitkan hasil simpulan kalian dengan kehidupan yang kalian simak dan amati. Nah, kira-kira dari video berita yang Ibu tayangkan, ada tidak unsur 5W+1H-nya? Ada ya? Ada apa yang terjadi jelas diberitakan di sini? Di mana kejadiannya jelas? Nah, itu adalah salah satu cara. Nanti kalau kita ingin menyimpulkan sebuah teks berita, kita harus tahu dulu, harus bisa mengamati unsur-unsur 5W+1H dalam video berita yang tadi sudah ada unsur-unsur teks berita. Kemudian setelah menentukan unsur-unsur teks berita, nanti kalian akan membuat sebuah ringkasan berita. Coba Ibu minta Najwa bacakan ringkasan berita itu apa? Yang keras sayang suaranya. Selanjutnya ada menyimpulkan isi berita. Nah, langkah yang pertama, kalian harus menyimak berita dengan baik. Halo, perhatikan sebentar ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian menyimak berita, kalian mencatat informasi penting apa yang berkaitan dengan 5W+1H dalam video berita yang Ibu tayangkan.
Kemudian mencatat isi pokok berita yang didapatkan, lalu menyusun pokok berita menjadi bentuk kalimat, kemudian membuat ringkasan dan menyimpulkan serta menyampaikan hasilnya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi nanti kalau ingin menyimpulkan berita, kalian harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan untuk contoh menyimpulkan teks berita. Tadi kan Ibu sudah menayangkan ya video berita ya. Kalau dari video yang Ibu tayangkan tadi, kalau kita catat pokok-pokok yang berkaitan dengan 5W+1 hanya, ini tadi ada apa yang terjadi dalam berita tersebut. Nah, kalau yang kita lihat dari video tadi berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan, berdasarkan ringkasan dan pokok-pokok berita yang didapatkan. Ini hasil simpulannya. Setelah membuat sebuah simpulan, kita kaitkan. Perhatikan, kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Sekarang kita berkelompok. Nah, berkelompok, satu kelompok isinya 5 orang. Karena satu siswa yang tidak hadir, nanti Silva masuk ke kelompoknya Dian. Nah, ini kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah ada saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, untuk itu Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 3 dan ini untuk kelompok 2. Silakan perhatikan. Perhatikan LKPD yang Ibu berikan. Langkah mengerjakan tugas itu seperti tadi yang Ibu berikan contoh. Paham ya? Ibu berikan contoh. Kalian pertama mengamati video yang Ibu berikan. Yang kedua, kalian mencatat pokok-pokok apa saja yang ada dalam berita tersebut. Kemudian membuat ringkasan, membuat simpulan, dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Sekarang kita simak bersama video berita yang Ibu tayangkan. Bicara soal dunia internet, terlihat? Terdengar? Simak baik-baik. Nah, sekarang kalau sudah didapatkan pokok-pokok beritanya, setelah simpulan. Kalau simpulan ini biasanya lebih lengkap dari ringkasan ya. Kalimatnya bisa menggunakan bahasa kalian sendiri yang mudah dipahami. Paham? Silakan mengerjakan. Ibu beri sampai di jarum panjangnya di jam 5 ya. Jadi 11:25 dikumpulkan. Ya. Harus selesai hari ini ya. Ingat ya, selama pembelajaran di kelas sikapnya harus baik. Tidak ada yang boleh berbicara kasar. Terus tidak boleh ada yang usil dengan temannya. Bajunya harus rapi karena itu akan menjadi penilaian Ibu selama pembelajaran berlangsung. Paham ya? Kalau masih belum dipahami boleh tanya ke Ibu ya. Ada yang sudah selesai? Gina sudah. Siapa lagi yang sudah selesai? Selain Gina, Ibu kasih kebijakan 5 menit lagi. Kenapa? Kesimpulannya itu berdasarkan apa yang kamu dapat. Misalnya, berdasarkan pokok-pokok berita dan ringkasan yang telah saya buat dapat disimpulkan gitu bahwa berita tersebut berisi apa. Gitu. Paham ya? Coba Gina Ibu lihat hasilnya. Ya, nanti Gina siap membacakan hasilnya ya ke depannya Gina ya. Dulu deh kita ice breaking dulu biar semuanya semangat. Pekerjaannya dihentikan dulu sebentar pekerjaannya. Halo. Kalau Ibu bilang halo jawabnya apa? Ya, halo. Ya, kurang semangat. Halo. Hai, semangat. Semangat semuanya. Tadi Gina coba Ibu
Gina minta tolong paparkan hasil pekerjaannya di depan teman-teman. Suaranya yang keras ya Gina. Tidak usah malu orang di depan teman-teman sendiri. Sini, nanti silau. Ya. Paparkan hasilnya, berikan salam terlebih dahulu. Yang keras suaranya, agar terdengar teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikaitkan hasil simpulannya dengan kehidupan nyata. Nilai positif dari berita tersebut adalah kita seharusnya memanfaatkan teknologi yang ada dari berita tersebut. Asa sangat memanfaatkan usaha orang tuanya dengan baik. Dia mempelajari tentang komputer hingga hasilnya dia mampu menciptakan berbagai game online. Ya, bagaimana penampilan dari Gina? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Barangkali Silva. Tanggapan dari hasil pekerjaan Gina, menurut Silva bagaimana? Bagaimana? Bagus. Terus apa yang perlu diperbaiki? Sudah cukup lengkap ya? Ya, beri tepuk tangan untuk Gina. Baik ya, pekerjaannya sudah bagus. Kemudian hasilnya juga lengkap kalau Ibu lihat. Hanya saja suara Gina kurang terdengar ya. Ya, jadi semoga nanti ke depannya Gina lebih percaya diri lagi untuk memaparkan hasil pekerjaannya. Nah, yang terakhir Ibu minta Dian untuk membacakan hasil dari pekerjaannya. Suaranya yang keras. Bacakan. Berikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, saya ingin menyampaikan hasil Pekerjaan menyimpulkan berita tersebut adalah seorang bocah di Lumajang, Jawa Timur menciptakan game online. Bocah tersebut bernama Asa. Ia sudah akrab dengan komputer karena orang tuanya mempunyai perusahaan warnet dan bisa bahasa Inggris sehingga rutin berinteraksi dengan gamers di dunia. Dan Asa ingin menggapai cita-citanya. Ya, bagaimana untuk tanggapan dari hasil pekerjaannya Dian? Sudah bagus ya? Sudah cukup lengkap dan pemaparan Dian juga sudah percaya diri ya. Nah, semuanya beri tepuk tangan dulu untuk Dian. Nah, terima kasih untuk Nadian. Lalu tadi siapa? Gina yang sudah berani mempresentasikan hasilnya dan Salwa. Nah, Ibu berharap di kelas ini siswa-siswinya bisa lebih percaya diri lagi untuk berani tampil di depan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Kira-kira apa yang belum dipahami dari kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah dipahami? Ya, Ibu rasa sudah cukup dipahami ya, karena ini sudah 2 kali pertemuan. Untuk pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang cara menyimpulkan teks berita, menentukan pokok-pokok berita, kemudian membuat ringkasan, dan membuat simpulan yang hasilnya kita bisa kaitkan dengan kehidupan nyata. Kalau kita lihat tadi dari videonya Asa adalah anak yang hebat ya. Dia bisa memanfaatkan peluang internet, terus dia juga bisa belajar dari orang tuanya. Orang tuanya adalah pengusaha warnet, yang kemudian dia manfaatkan untuk belajar dari situ, dia bisa belajar menciptakan game. Semoga dari videonya Asa tadi bisa kita ambil manfaatnya ya, bisa kita ambil sisi positifnya. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup. Untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan kita akan belajar masih tentang teks berita, namun kita akan menulis teks berita. Kalau tadi kita cukup menyimpulkan, nanti pertemuan selanjutnya menulis teks berita. Ya, nanti di rumah kalian baca-baca lagi. Teks berita itu bisa kalian dapatkan dari majalah, koran, atau internet. Itu kalian baca-baca, kalian pelajari bagaimana cara penulisan teks berita. Paham semuanya? Ya, semoga kalian tetap semangat, terus belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum ditutup, pimpin doa terlebih dahulu. Tadi Silva ya? Silakan Silva pimpin kembali untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul azim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.